Assalamualaikum, saya Agus Rusmana, saya pengampu mata kuliah pengantar perpustakaan dan sains informasi. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang aspek sosial dari informasi atau social aspect of information. Ada banyak orang atau pihak yang menggunakan informasi dengan macam-macam tujuannya. Jadi peran informasi bagi setiap orang itu berbeda. Di sini saya contohkan misalnya pengacara di pengadilan menggunakan informasi sebagai bukti. Kemudian pendidik menggunakan informasi sebagai alat untuk mengajar, sebagai bahan untuk mengajar. Kemudian ilmuwan menggunakan informasi sebagai bukti pencapaian prestasi. Jadi banyak ilmuwan yang kayak dosen misalnya menggunakan informasi untuk menyebutkan bahwa mereka itu hebat, bahwa mereka itu berprestasi. Mereka menunjukkannya dengan informasi. Kemudian spesialis media dan penerbit media menggunakan informasi untuk mempersuasi, untuk membujuk masyarakat untuk mengikuti keinginan media. Misalnya dengan menggunakan iklan, menggunakan kampanye. Nah, informasi itu digunakan untuk itu. Kemudian peran informasi berikutnya adalah bahwa pemerintah menggunakan informasi untuk melakukan kontrol sosial. Informasi disampaikan untuk membuat masyarakat mengikuti, informasi disampaikan untuk membuat masyarakat taat pada aturan, informasi disampaikan pada masyarakat sehingga masyarakat tahu inilah yang diinginkan pemerintah. Jadi masyarakat diinginkan untuk mengikuti apa yang dimaui oleh pemerintah. Kemudian agama juga menggunakan informasi untuk menguatkan aturan. Ini informasinya, ini hadisnya, ini surat-surat yang dibacakan adalah informasi bagi umatnya sehingga para pimpinan agama bisa menyebutkan ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang harus diikuti, ini yang harus dijauhi. Itu yang digunakan oleh para pemuka agama pada informasi. Pejuang juga menggunakan informasi sebagai penghargaan. Kami telah menang, kami telah menggunakan alat ini untuk peperangan ini. Kemudian informasinya disampaikan bahwa kelompok ini sudah mampu mengalahkan, bahwa rombongan ini sudah mampu menggusur musuh ke pedalaman. Itu informasi yang disampaikan. Itu juga yang sering kali kita baca. Sebutlah bahwa zaman Vietnam, orang Amerika sudah bisa mengusir Vietnam dari tempatnya seperti itu. Itu yang dijadikan informasi. Kemudian informasi juga digunakan oleh seniman. Bagaimana seniman menggunakan? Informasi digunakan sebagai tantangan, sebagai pusat kreasi. Jadi misalnya dia menemukan informasi bahwa sekarang ada alat yang bisa digunakan untuk menggambar sesuatu, bahwa ada teknologi informasi yang membuat orang bisa menggambar lebih banyak. Informasi itu dipakai oleh seniman untuk mengembangkan diri. Jadi seniman sekarang tahu apa yang harus bisa dilakukan, apa yang bisa digunakan untuk membuat gambar menjadi lebih luas, kreativitas menjadi tidak terbatas seperti itu. Nah, kemudian informasi juga digunakan oleh para pedagang dalam bisnis. Mereka menggunakan informasi untuk menentukan apakah ekonomi yang sedang berjalan sekarang sedang berjalan bagus, apakah kemudian perdagangan harus ditingkatkan usahanya atau justru diturunkan berdasarkan informasi. Jadi informasi untuk perdagangan dan bisnis itu sangat digunakan oleh para pedagang, ya, sehingga setiap perdagangan, setiap urusan dengan ekonomi selalu berdasarkan dokumen yang menyebutkan bahwa ada sebuah kemajuan atau penurunan. Nah, tapi ada masalah dalam peranan informasi bagi kehidupan sosial, yaitu perannya bahwa masyarakat itu seringkali belum mampu menjaring bahan yang diperlukan. Jadi begitu banyak kalau Anda mencoba mengakses informasi dari sebuah website misalnya, Anda akan menemukan jutaan informasi tentang sesuatu. Dan Anda sekaligus kemudian jadi bingung apakah yang harus dipilih. Ya, masyarakat juga begitu, masyarakat juga bingung begitu banyak informasi. Nah, ini yang jadi masalah. Masyarakat juga seringkali tidak tahu dokumen mana yang bisa dipakai, dokumen mana yang harus diakses oleh dia, bagaimana dia memanfaatkan informasi itu. Nah, ini jadi permasalahan ketika dimintakan peran informasi bagi masyarakat. Jadi bukan informasi yang tidak berguna, tapi masyarakat yang tidak tahu bagaimana menggunakan informasi. Itu permasalahan ketika informasi ingin diperankan. Kemudian juga ada urusan nilai peran informasi. Informasi itu sebetulnya netral, informasi itu tidak memiliki nilai, tapi manusialah yang menggunakan nilai untuk menentukan informasi itu berharga atau tidak. Informasi itu boleh digunakan atau enggak. Misalnya ini informasi yang tidak bagus, misalnya informasi tentang kekerasan.
informasi ini berguna tapi belum pantas untuk disampaikan pada anak-anak. Misalnya ada seorang anak ingin mengetahui bagaimana reproduksi, seorang ibu tidak bisa menggunakan informasi ini loh informasinya. Dia harus melihat nilai moralnya, pantas nggak diberikan pada seorang anak. Kemudian seringkali juga informasi diperoleh dari sebuah sumber yang menurut kepercayaan sebuah masyarakat itu tidak pantas diterima. Tempat tersebut tidak boleh dijadikan sumber informasi. Jadi kalau informasi itu datang dari tempat tersebut, maka dianggap nilai itu informasi tidak bernilai bagus, sehingga tidak dianggap bermoral misalnya. Maka banyak sekali informasi yang kemudian ditolak hanya gara-gara sumbernya yang tidak dianggap pantas. Nah, seorang ahli informasi harus berpegang pada kenetralan. Dia nggak boleh bilang, wah ini saya nggak percaya karena sumbernya dari sumber yang tidak pas. Saya tidak lagi akan menggunakan informasi itu karena informasi itu berasal dari sebuah negara yang tidak netral, negara yang bermusuhan dengan saya, misalnya seperti itu. Nah, ahli informasi harus menghindari itu. Dia harus tetap melihat, pokoknya ini informasi, ini bisa digunakan, ini bermanfaat untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak melihat lagi siapa yang mengeluarkan, tapi bagaimana nilai informasi tersebut. Kalau masyarakat umum masih bisa, tapi ahli informasi nggak boleh, pustakawan nggak boleh. Misalnya manajer informasi tidak boleh memiliki keberpihakan pada informasi, tapi melihat informasi tersebut. Kemudian ada lagi masalah tentang jaringan, bahwa masyarakat itu memiliki jaringan sosial. Maka informasi juga harus dilihat, ini informasi ini bakal mengganggu masyarakat atau tidak. Apakah masyarakat kemudian terpengaruhi oleh informasi tersebut? Apakah jaringan informasi di masyarakat itu berputar dengan sangat cepat misalnya, sehingga masyarakat bisa terpengaruh dengan sangat mudah. Jadi kalau ada informasi yang tersebar kepada masyarakat, pustakawan dan ahli informasi harus tahu, ini masyarakat akan cepat memutarkan informasi atau tidak. Sehingga kalau misalnya terlalu cepat, maka harus cepat dihalangi gitu ya. Sehingga informasi yang beredar itu bisa tersaring dan bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Ya. Kemudian bagaimana kita menilai informasi? Informasi itu ada harganya, ada nilainya. Tidak semua informasi itu berguna buat semua, tapi kita melihat bahwa informasi yang disaring, yang makin sempit maknanya, semakin sedikit penggunanya, itu malah semakin mahal, semakin susah orang dapatnya. Sehingga kalau masyarakat mengetahui informasi yang sangat sedikit, sebutlah misalnya ada informasi tentang partai yang akan menang, atau misalnya pejabat yang akan terpilih. Semakin sedikit itu informasi, maka semakin orang pengen tahu dan semakin orang bisa mendapatkan informasi itu dengan sangat mahal. Nah, untuk itu, maka orang harus tahu bagaimana background dari informasi. Dari mana informasi itu diciptakan, bagaimana informasi tercipta, sehingga bisa dilihat relevansi informasi bagi penggunanya. Bahwa misalnya informasi itu berasal dari sebuah kota yang berbudaya seperti ini, bisa nggak digunakan, bisa nggak berguna, bisa nggak relevan dengan tempat di mana informasi itu akan disebarkan. Jadi manfaat informasi juga tergantung dari relevansi informasi dengan orang yang akan menggunakannya. Tidak bisa semua informasi itu bisa bernilai sama, tetapi tergantung dari siapa yang menggunakannya, siapa yang akan diuntungkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam.